Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Arfah Salawah MSI selaku coach dan Bapak Nurs Ramansah Escape selaku mentor yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul Peningkatan Sarana dan Media Pengambilan Sampel Dahak untuk Pemeriksaan Laboratorium di UPTD Puskesmas Bintang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alda Saprijal, AMDAK, Jabatan Pelaksana Terampil Epidemiolog Kesehatan dengan unit kerja UPTD Puskesmas Bintang. Latar belakang. Menurut Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Tuberkulosis paru adalah penyakit infeksius terutama menyerang paru-paru. Tujuan dan manfaat aktualisasi. Aktualisasi ini bertujuan agar dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan dapat mengaktualisasikan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI dan dapat berkontribusi memberikan perubahan pada instansi dalam penanganan pasien TB di UPTD Puskesmas Bintang. Manfaat aktualisasi ini bagi peserta menambah pengalaman belajar bagi peserta untuk menjadi ASN yang berakhlak serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam pemberian edukasi kepada masyarakat. Manfaat bagi masyarakat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit TB paru dan cara penampungan sampel dahak. Manfaat bagi instansi mewujudkan visi misi organisasi dalam meningkatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Gambaran organisasi. Puskesmas Bintang merupakan salah satu puskesmas yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Puskesmas Bintang dibangun pada tahun 1985 pada kepemimpinan Bupati Muhammad Jamil. Dalam menjalankan fungsinya, Puskesmas Bintang memiliki visi terwujudnya pelayanan optimal menuju masyarakat yang sehat. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, Puskesmas Bintang menetapkan misi mengajak masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan yang bermutu kepada masyarakat, serta menjalin kerjasama lintas sektoral dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Identifikasi isu. Isu yang pertama, kurangnya edukasi kepada pasien mengenai tata cara pengambilan sampel dahak untuk pemeriksaan laboratorium. Isu yang kedua, belum tertatanya kartu stok barang habis pakai di laboratorium Puskesmas Bintang. Isu yang ketiga, tidak sesuainya waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Dari ketiga isu ini, dilakukan penetapan core isu menggunakan tapisan USG dengan mempertimbangkan urgensi, seriousness, dan growth. Berdasarkan bobot penilaian USG dengan total nilai 13, ditetapkan core isu kurangnya edukasi kepada pasien mengenai tata cara pengambilan sampel dahak untuk pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Bintang. Analisis faktor penyebab isu. Isu kurangnya edukasi kepada pasien mengenai tata cara pengambilan sampel dahak untuk pemeriksaan laboratorium di Puskesmas disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, faktor sarana, di mana tidak tersedianya brosur atau poster tata cara pengambilan atau penampungan dahak yang baik, serta belum adanya pojok dahak. Dari faktor sistem, tidak adanya media pendukung pemberian edukasi, serta tidak adanya pendampingan petugas saat pengambilan dahak. Dari faktor lingkungan, kurangnya kerjasama dengan rekan kerja dalam pemberian edukasi. Dari faktor sumber daya manusia, kurangnya kemampuan komunikasi petugas dalam menyampaikan informasi, serta kurangnya sumber daya manusia yang mampu menyampaikan informasi. Gagasan pemecah isu. Untuk menyelesaikan isu kurangnya edukasi kepada pasien mengenai tata cara pengambilan dahak, perlu dilakukan peningkatan sarana dan media pengambilan sampel dahak untuk pemeriksaan laboratorium di UPTD Puskesmas Bintang. Agar tercapainya gagasan pemecah isu, peserta menyusun matrik rancangan aktualisasi. Kegiatan yang pertama, pembuatan media edukasi, poster, leaflet, dan video. Tahapan kegiatan yang pertama, mencari materi media edukasi dengan output draft media edukasi. Tahapan kegiatan yang kedua,
berkonsultasi dengan mentor dengan output, masukan, dan arahan dari mentor. Tahapan kegiatan yang ketiga, perbaikan dan penyempurnaan serta pendistribusian media edukasi dengan output hasil media edukasi yang siap untuk didistribusikan. Kegiatan pembuatan media edukasi berkontribusi pada visi Puskesmas Bintang, yaitu terwujudnya pelayanan optimal menuju masyarakat yang sehat. Dalam misi kedua organisasi, yaitu meningkatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Keterkaitan kegiatan pembuatan media edukasi dengan substansi pelatihan, yaitu berorientasi pelayanan. Saya memberikan pelayanan informasi yang tepat dengan kebutuhan pelanggan. Akuntabel, saya mewujudkan tanggung jawab dan integritas saya dalam membuat media edukasi. Kompeten, saya terus melakukan perbaikan agar memberikan pelayanan kualitas terbaik. 4. Harmonis, saya akan menghargai saran dan masukan dari mentor. Yang kelima, loyal, saya akan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat. Adaptif, saya berinovasi dalam pembuatan poster, leaflet, dan video. Yang ketujuh, saya melakukan kerjasama yang sinergis antara atasan dan sesama petugas dengan melakukan konsultasi kegiatan. Kegiatan yang kedua, pembuatan pojok dahak. Tahapan kegiatan pertama, berkonsultasi dengan mentor, dengan output hasil, masukan, dan arahan dari mentor. Tahapan kegiatan yang kedua, melakukan diskusi persiapan pelaksanaan dengan rekan kerja. Dengan output hasil, tersedianya alat dan bahan. Tahapan kegiatan yang ketiga, pelaksanaan pembuatan pojok dahak. Dengan output hasil, tersedianya pojok dahak. Kegiatan pembuatan pojok dahak ini berkontribusi pada visi Puskesmas Bintang, yaitu terwujudnya pelayanan optimal menuju masyarakat yang sehat. Dalam misi kedua organisasi, yaitu meningkatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Keterkaitan kegiatan pembuatan pojok dahak dengan substansi pelatihan. Pertama, berorientasi pelayanan. Saya berpartisipasi dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Saya mewujudkan tanggung jawab dan integritas saya dengan pembuatan pojok dahak. Yang ketiga, saya akan mencari informasi tentang pembuatan pojok dahak. Yang keempat, harmonis. Saya akan menghargai saran dan masukan dari mentor dan rekan kerja. Yang kelima, loyal. Saya menerima keputusan mentor selaku pimpinan dalam memberikan izin melaksanakan kegiatan. Yang keenam, adaptif. Saya melakukan inovasi pemasangan poster pada pojok dahak. Yang ketujuh, kolaboratif. Saya menjalin kerjasama dengan rekan kerja dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan. Kegiatan yang ketiga, pemberian edukasi dan pendistribusian media edukasi. Tahapan kegiatan pertama, pemasangan poster di pojok dahak. Dengan output hasil, tersedianya poster di pojok dahak. Tahapan kegiatan yang kedua, mengunggah video dan pendistribusian leaflet di ruang tunggu atau papan informasi. Dengan output hasil, tersedianya video edukasi di media sosial Puskesmas dan leaflet di ruang tunggu atau papan informasi. Tahapan kegiatan yang ketiga, pemberian edukasi kepada pasien yang berkunjung ke laboratorium. Dengan output hasil, terlaksananya pemberian edukasi dengan baik. Kegiatan pemberian edukasi dan pendistribusian media edukasi berkontribusi pada visi Puskesmas Bintang, yaitu terwujudnya pelayanan optimal menuju masyarakat yang sehat. Dalam misi kedua Puskesmas Bintang, yaitu meningkatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Keterkaitan kegiatan pemberian edukasi dan pendistribusian media edukasi dengan substansi pelatihan. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Responsif saya terhadap kebutuhan masyarakat agar masyarakat paham tentang penyakit TB dengan informasi yang tepat dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Saya mewujudkan tanggung jawab dan integritas saya dengan pemberian edukasi kepada pasien. Yang ketiga, kompeten. Saya memberikan edukasi untuk menambah pemahaman masyarakat. Yang keempat, harmonis. Saya tidak akan membedakan latar belakang pasien yang berkunjung ke laboratorium. 5. Loyal. Saya akan mementingkan kebutuhan pemahaman pasien. Yang keenam, adaptif. Saya berinovasi dalam pemberian layanan informasi tentang kesehatan dengan pembuatan poster, leaflet, dan video.
7. Kolaboratif. Saya berkolaborasi secara sinergis dengan rekan kerja dan petugas promosi kesehatan dalam pelaksanaan pemberian edukasi. Kegiatan yang keempat, pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan. Tahapan kegiatan pertama, penyusunan instrumen kuesioner dengan output lembar kuesioner. Tahapan kegiatan yang kedua, pembagian kuesioner kepada pasien yang berkunjung ke laboratorium. Output lembar kuesioner yang diisi pasien. Tahapan kegiatan yang ketiga, pelaksanaan rekapitulasi hasil kuesioner dengan output data rekapitulasi kuesioner. Tahapan kegiatan yang keempat, pelaksanaan analisis hasil kuesioner dengan output hasil analisis kuesioner. Tahapan kegiatan yang kelima, pembuatan laporan hasil evaluasi dengan output laporan evaluasi. Kegiatan pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan ini berkontribusi kepada visi Puskesmas Bintang, yaitu terwujudnya pelayanan optimal menuju masyarakat yang sehat. Dalam misi kedua organisasi, yaitu meningkatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Keterkaitan kegiatan pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan dengan substansi pelatihan. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Saya akan melakukan perbaikan untuk tercapainya kepuasan pelanggan. Yang kedua, kompeten. Saya terus melakukan perbaikan agar memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik. Yang ketiga, akuntabel. Saya melakukan analisis evaluasi dengan serius dan fokus sebagai bentuk pertanggungjawaban saya atas kegiatan yang saya lakukan. Yang kelima, harmonis. Saya tidak akan memandang latar belakang pasien yang telah mengisi kuesioner. Yang kelima, saya akan mementingkan kebutuhan masyarakat dalam perbaikan selanjutnya. Yang keenam, adaptif. Saya berusaha menyelesaikan kendala yang ditemukan. Yang ketujuh, kolaboratif. Saya akan melakukan diskusi kepada pimpinan terkait hasil evaluasi. Jadwal pelaksana aktualisasi. Kegiatan pembuatan media edukasi akan saya lakukan di minggu ke-3 hingga minggu ke-4 bulan Juni. Kegiatan pembuatan pojok dahak akan saya lakukan di minggu pertama hingga minggu ke-3 bulan Juli. Pemberian edukasi dan pendistribusian media edukasi akan saya laksanakan mulai minggu kedua bulan Juli hingga minggu pertama bulan Agustus. Kegiatan pelaksanaan hasil evaluasi akan saya lakukan di minggu ketiga bulan Juni untuk menyusun instrumen kuesioner dan akan saya lanjutkan kembali di minggu kedua bulan Juli hingga minggu ketiga bulan Agustus. Sekian presentasi rancangan aktualisasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.